Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa memperingati hari Jumat Agung, di mana kita mau memperingati betapa besarnya kasih Tuhan kita. Dia yang rela mau datang 2000 tahun lalu untuk ke dunia ini menyelamatkan dosa saya dan saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah Jumat Agung pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati, kita mau datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian Jumat Agung ini dapat dilaksanakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk menyanyikan satu buah lagu, Pimpin ke Kalvari.
Bapak, Ibu, Saudara, mari saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan nubuatan dari Nabi Yesaya yang terambil dari kitab Yesaya, pasal ke-53, ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Marilah kita mau mempersiapkan hati, kita mau memandang kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita semua. Marilah kita mau menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 174, Pandanglah kepada Yesus.
Yesus disalib di Bukit Golgota, dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kau telah mendengar kisah matinya, laskar yang berjudi untuk jubahnya. Tawa mereka membenam jeritan pedih. Bapa, ampuni mereka, dan dia pun mati, dan mereka bercanda di bawah salibnya. Sangat dekat deritanya, namun jauh nilainya. Tanpa rasa salah atau kehilangannya, mereka bercanda di bawah salibnya. Kita cepat menghakimi, lambat mengerti. Mereka sama seperti kau dan aku ini. Sementara berlaga dalam gereja, dunia sedang binasa tanpa kasihnya. Kita pun bercanda di bawah salibnya. Sangat dekat deritanya, namun jauh nilainya. Tanpa rasa salah atau kehilangannya, kita bercanda di bawah salibnya. Kita pun bercanda di bawah salibnya. Sangat dekat deritanya,
iman terkeji saat waktu terhenti, kehendak Bapa ditaati. Terbaring, terhujam, waktu mengancam kejam, jubah terbuka paksa, pasang tahta naik salibnya. Israel berseru, lihatlah oh rajamu, sang domba terkorban disalib malu. Israel bernyanyi, dialah tumbal sejati, Mesias rangkat nyawa rela mati. Tuhan sedang disalibkan. Sang pencipta alam sedang dihukum. Bau ludah para penghujat bercampur anyir darahnya mengering di pipinya. Bibirnya kering pecah membengkak. Duri-duri mencabik kulit kepalanya. Paru-parunya sesak sekarat menghirup udara. Tetapi maut belum siap. Namun jauh lebih sakit dari kehancuran tubuhnya adalah penghancuran hatinya. Bangsanya sendiri menuntut darahnya. Muridnya sendiri melayangkan cium pengkhianatan. Teman-temannya sendiri sembunyi menyelamatkan diri. Bahkan sang Bapa di surga mulai membalikkan punggungnya, meninggalkannya sendirian. Israel berseru, lihatlah oh rajamu, sang domba berkorban disalib malu. Israel bernyanyi, dialah tumbal sejati, Mesias rangkat nyawa rela mati. Israel berseru, lihatlah oh rajamu, sang domba terkorban disalib malu. Israel bernyanyi, dialah tumbal sejati, Mesias rangkat nyawa rela mati. Dia yang bersaksi, putra Allah sejati, semua kawan berlari, iman lenyap dalam ngeri. Tersalib bersama penjahat di dua sisi, tersangkal dia merintih, terdengar erang pedih. Bapa, ampuni, sebab mereka tak Mari kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang di hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami ya Bapa. Seperti lagu yang tadi sudah boleh kita dengar, bahwa kita terkadang meremehkan akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terkadang kita mungkin seperti bercanda di bawah salib-Mu. Terkadang kita hidup menuruti keinginan kita. Kita hidup tidak mau taat dengan segala firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mau datang ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati di hari Jumat Agung ini Tuhan. Kami mau benar-benar mengingat bahwa pengorbanan-Mu begitu besar, sehingga dosa apapun yang telah kami perbuat, kami percaya bahwa Engkau sudah boleh mengampuninya ya Bapa. Ajar kami untuk tidak
menghakimi saudara kami. Ajar kami untuk tidak menjadi orang yang egois ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi orang yang juga tidak berjalan menuruti keinginan daging kami, mengikuti nafsu kami ya Bapa. Tapi biarlah Kau yang terus juga ingatkan bahwa kami boleh menjadi terang, kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin hati kami ya Roh Kudus. Dalam kami menjalani hari-hari kami boleh terus setia dan taat, dan boleh juga terus mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Kalau sebentar kami ingin datang masuk ke dalam hadirat-Mu untuk lebih jauh lagi ya Bapa, kiranya Engkau yang terus layakan, Engkau yang terima segala pujian dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Simon Stevi, kita menyanyikan satu buah lagu dari NKB 083 yang dimana lirik Mandarinnya akan diambil dari KPPK nomor 166 yang berjudul Nun di Bukit yang Jauh. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh
Baik saudara, kita akan mulai di dalam permenungan, membaca dan mendapatkan bekal untuk melanjutkan dengan sakramen perjamuan yang memang menjadi inti dari seluruh perjalanan iman kita. Sebelumnya kita berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Berkati bacaan, permenungan, bahkan keterlibatan hati untuk menikmati sukacita di dalam paradoks kehidupan, sehingga kami dapat memaknai arti salib yang hina namun sekaligus mulia, agar kami boleh ada di dalamnya, bahkan tidak sekedar mengerti tapi menjadi saksi, agar banyak orang tahu tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bacaan dan permenungan kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong. Di dalam Putramu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang menjadi teks daripada khotbah Jumat Agung kita, salib yang hina menjadi mulia. Terambil dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita ingin merenungkan bagian firman yang pendek saja, tapi sebenarnya di dalamnya ada sebuah ungkapan yang mau mengingatkan kita. Apa? Bahwa tidak ada upaya manusia untuk mengalami keselamatan kecuali anugerah. Tidak ada upaya manusia untuk mendapatkan keselamatan kecuali anugerah dari Allah. Berikutnya adalah tidak ada pembenaran yang dapat diupayakan manusia kecuali Kristus yang sudah mati dan bangkit membenarkan kita. Tidak ada pembenaran melakukan segala upaya hukum dan menyelesaikannya lalu engkau dibenarkan. Tapi karena Kristus yang sudah berkorban, mati dan bangkit, memberikan pengampunan sekaligus pengharapan hidup, di sanalah pembenaran itu terjadi. Itulah yang sebenarnya boleh menjadi amanat khotbah untuk mengingatkan tentang salib yang hina menjadi mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip ada beberapa kutipan yang menggarisbawahi pola pikir kita. Sebut saja Madam Teresa. Dia mengatakan bahwa aku sudah menjumpai sebuah paradoks. Yaitu apa? Jika, katanya, engkau mengasihi hingga terluka, maka tidak akan ada lagi keterlukaan kecuali mengasihi. Jangan-jangan Anda bingung maksudnya apa? Madam Teresa mau mengatakan kalau engkau mengasihi dan akhirnya oleh karena kerja karya cintamu kepada sesama dan engkau terluka dan engkau tetap setia, maka tidak ada lagi perasaan terluka. Kenapa begitu? Karena engkau sudah mengalami ketika engkau mencintai, balasnya bukannya dicintai tapi keterlukaan. Itulah bagian yang barangkali mau mengingatkan Anda dan saya. Jadi kalau kita atas nama agen perubahan yang ingin mengasihi sesama sebagai amanat Tuhan, wujud daripada mengasihi Tuhan Allah, dan ternyata engkau seakan-akan harus berhenti karena pengharapanmu itu tidak sesuai kenyataan. Karena bukan orang mengasihimu juga, tapi melukaimu. Tapi dikatakan kalau engkau mengasihi hingga engkau terluka, maka sebenarnya engkau tidak perlu khawatir. Karena kalau ada orang lain melukai lagi,
engkau tidak gentar, karena yang ada adalah batinku terisi dengan cinta dan aku mau menyampaikannya kepada dunia. Tidak berlebihan ketika Henry Nouwen juga mengungkapkan seperti ini, Ibu Bapak. Dia mengatakan bahwa hatimu akan menjadi penuh akan sukacita. Your hearts will be full of joy. Itu yang dia mau katakan. Apa yang dia katakan dengan kata-kata itu? Dia mau menggarisbawahi, kalau dia katakan kesabaran itu merupakan ibu dari pengharapan, dia bilang begitu, maka hati yang berpengharapan itu sendiri akan dia katakan membawa sukacita baru kepada kehidupan kita. Saya garis bawahi, dia katakan kalau kesabaran merupakan ibu atau induk dari pengharapan, maka hati yang kelak penuh sukacita, dia katakan akan membawa sukacita kepada hidup kita. Kenapa? Karena hati merupakan pengharapan itu sendiri. Jadi ketika dia mengatakan bahwa hatimu kelak akan mengalami sukacita, kenapa? Karena memang di dalam hati yang penuh pengharapan itu engkau menantikannya. Dan di dalam penantian itu dia mengutip akan ungkapan Yesus. Hari ini kau mengalami penderitaan. Dan hanya sekejap saja engkau tidak akan melihat aku lagi. Tapi kelak engkau akan melihat aku. Dan kesakitan derita itu, kesedihan tidak ada lagi. Kenapa? Karena Nouwen juga mengatakan yang sama. Bahwa ternyata pengharapan itu juga adalah sebuah paradoks. Lalu menjadi pertanyaan, kalau dikatakan oleh Madam Teresa tentang sebuah cinta dengan keterlukaan, dan dia mau menggarisbawahi di sana juga ada sebuah paradoks, maka sebenarnya di dalam kehidupan saudara dan saya memang terlalu banyak paradoks. Paradoks itu bisa digambarkan bahwa di dalam kehidupan ada ini dan juga ada itu. Lalu dia katakan bahwa paradoks itu adalah bukan soal ini dan itu, tetapi ini dan itu ada di dalam waktu yang bersamaan. Saya ambil contoh. Ada kebaikan, sebut saja ini. Ada keburukan, sebut saja itu. Maka ini dan itu pada waktu yang bersamaan itu paradoks. Kenapa? Karena ada kebaikan, tapi juga ada keburukan atau kejahatan pada waktu yang sama. Jadi kita bertanya, misalnya kita mengatakan, Tuhan, kalau engkau yang mencipta adalah Allah yang baik, engkau menciptakan kebaikan, kenapa harus ada kejahatan? Dan itulah paradoks. Oh begitu? Iya. Kalau begitu kita harus mengerti paradoks itu apa. Paling tidak dari bacaan-bacaan tadi ketika Yesaya menubuatkan kepada bangsa Israel. Bahwa ada orang yang menyelamatkan kita, yang menanggung segala salah dosa kita, sehingga wajahnya tidak menarik, bahkan tidak lagi orang akui bahwa dia manusia, karena begitu rusak. Lalu kita berpikir, jangan-jangan dia kena hukum, dia kena kutuk Tuhan. Padahal tahukah engkau, dia adalah sosok penyelamat kita. Kenapa sampai Anda dan saya harus terus hidup di dalam paradoks ini? Barangkali kita melupakan akan status Anda dan saya hari ini. Kita orang yang terhilang, tapi ingin ditemukan dan selamat. Maka saya harus upayakan di mana titik keterhilangan saya dan saya upayakan. Padahal di awal tadi saya katakan, tidak ada keselamatan di luar anugerah Allah. Anda mencari kemanapun tidak akan ketemu, kecuali Allah memberikannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu? Ada paspornya yang namanya pembenaran. Karena ketersesatan Anda bukan soal kehilangan arah, tapi kehilangan status. Dan makna kehilangan status itu artinya kita tidak benar secara hukum. Jadi Anda tidak mungkin membeli status yang hilang.
Entah dengan perbuatan baik atau apapun supaya engkau kembali punya status dan engkau dibenarkan. Tidak ada. Kecuali engkau dan saya dibenarkan melalui karya Kristus yang mati dan bangkit, yang hari ini kita peringati sebagai Jumat Agung. Di luar itu tidak ada. Barangkali hari ini juga menjadi Jumat Agung yang berbeda. Untuk kita rayakan dan mengingat kembali kematian Tuhan yang mengampuni dosa, tapi yang kelak bangkit memberikan pengharapan untuk hidup baru di dalam amanat agungnya. Saudara-saudara, kita perlu merenung. Kita hidup persis 1 tahun lebih sedikit pada waktu pemerintah menetapkan adanya virus COVID-19 di Indonesia. Itu awal Maret. Ditemukan di salah satu klaster keluarga di Bilangan, Depok. Dan sesudah itu menyebar kemana-mana. Dan sampai hari ini belum selesai semuanya. Dan dampaknya luar biasa. Model kehidupan saudara dan saya berubah. Apakah ini berubah artinya esensi hidup itu juga akan berubah nilainya? Atau kebiasaannya diubah supaya nilai-nilai kehidupan itu kembali kita pertahankan? Dan masih ada banyak pertanyaan yang kita bisa diskusikan. Tapi terus terang melihat fenomena hari ini, entah dalam kehidupan sosial masyarakat maupun di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat, seakan-akan hidup yang bernilai itu hilang, saudara-saudara. Ambil saja contoh. Dulu kita kalau terlambat rasa malu ke GKI Agape karena akan ditahan karena teman-teman yang lain sedang berdoa. Tapi hari ini engkau tertunda 2-3 jam pun tidak masalah, karena engkau bisa memutar lagi channel YouTube GKI Agape dan engkau tetap merasa diri beribadah. Anda bayangkan, ada banyak reduksi nilai di dalam kehidupan itu. Dan ada yang tidak merasa bersalah, tidak ibadah, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Tidak ada masalah kok. Karena memang ini emergency. Anda bayangkan. Dampaknya menakutkan. Dan kalau tema hari ini begitu paradoks mengatakan bahwa salib yang hina menjadi mulia. Itu ajakan untuk melihat salib. Itu ajakan untuk kembali menata ulang nilai-nilai kehidupan yang disimbolkan di dalam salib Kristus itu. Apa yang kita dapat daripada permenungan Jumat Agung ini? Barangkali saya juga tidak perlu berlama-lama karena orang mulai bosan karena ingin cari hiburan di channel YouTube lainnya dan mengisinya supaya tidak jenuh dan akhirnya imun hilang dan kemudian kemungkinan mati. Ketakutan-ketakutan lebih mendorong Anda dan saya untuk melakukan hal baru yang tidak tentu menyenangkan Tuhan, kecuali hanya sekedar bertahan hidup. Hari ini kita melampaui yang Dia mau, bahwa bertahan hidup itu ada tujuan. Saya juga membaca fenomena keegoisan orang-orang yang berburu-buru untuk mendapatkan vaksin. Bukan hanya di tengah umat, tapi pemimpin umat sekalipun. Atas alasan karena dia pemimpin, dia harus diberikan proteksi ekstra. Bukankah umat juga harus mengalami proteksi? Lalu berbondong-bondong dan mengupload foto yang baru vaksin. Saudara-saudara, mungkin tidak salah orang itu. Tapi kita perlu merenung bahwa di dalam kondisi darurat seperti ini, mungkin hal-hal seperti itu tidak perlu diupload. Berdoalah. Bersyukurlah kalau engkau mendapat yang pertama sebagai prioritas. Tapi yang tidak dapat prioritas, tidak usah sedih karena engkau juga akan dapat gilirannya. Karena pemerintah menjamin semua akan mendapat vaksin dan tidak perlu bayar. Tinggal kita menanti. Kita berharap. Dan Noen mengingatkan bahwa pengharapan itu adalah dia mengatakan sabar itu di dalam menanti adalah induk dari pengharapan. Dan kalau hati kita yang berharap untuk mendapatkan sukacita, dia katakan begitu ya. Dan dia katakan bahwa pengharapan itu sendiri yang ada di hati pada akhirnya membawa sukacita di dalam kehidupan kita.
Dan Yesus sudah mengajak kita untuk melihat itu. Jadi ketika orang-orang menghina Yesus, bahwa dia terkutuk karena mati di kayu salib, justru dia sedang menjadi cermin buat Anda dan saya hari ini. Bukankah pola hidup engkau dan saya mirip dengan orang terkutuk? Dan karena kita melakukan pola yang sama, sehingga makna kutukan itu tidak lagi menakutkan, menjadi hal biasa. Kenapa? Karena semua orang melakukan tindakan terkutuk itu. Justru kalau dia melakukan tindakan saleh, dia terkutuk. Karena berbeda sendiri. Itu yang dilakukan Yesus pada zamannya. Dia menjadi cermin bahwa engkau itu orang yang bersalah. Engkau ke rumah Allah bukan mencari Allah, tapi mencari keuntungan atas nama Allah. Dan dia membongkar balik para penukar uang, pedagang yang ada di bait Allah. Kenapa? Karena tempat itu bukan buat berdagang. Tempat itu untuk berdoa, dan tempat yang mereka lakukan itu adalah tempat untuk orang-orang yang bukan umat Allah, yang disebut Israel, bangsa lain. Artinya mereka sedang menutup anugerah untuk mendapatkan keselamatan Allah. Allah marah. Apalagi merasa bahwa aku benar karena melakukan semua berdasarkan hukum. Sehingga orang memasukkan persembahan, tidak lagi ada uang-uang duniawi di situ. Hewan-hewan yang sehat di situ. Tapi orang tidak tahu di balik itu semua adalah keuntungan. Dengan tanda petik memeras secara spiritual. Tuhan marah. Apakah Anda dan saya hari ini masih datang kepada Tuhan dengan cara itu? Kita harus kembali meninggalkan itu. Karena dia sudah mati menjadi cermin. Karena engkau menyalahgunakan rumah doaku bagi bangsa lain menjadi sarang goa penyamun. Artinya banyak penyamun mendekam di sana. Dan terus menerus atas nama Tuhan melakukan kejahatan. Dan dia bilang, saya menggantikan mereka karena aku mencintai mereka. Dan Yesus tetap punya pengharapan bahwa dia akan bersuka cita karena semua yang dia katakan akan digenapkan. Dan itu benar. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kita akan menerima berita kebangkitan yang mendatangkan kehidupan itu. Tapi hari ini kita mari merenungkan baik-baik bahwa betul bahwa di dalam hidup itu ada banyak paradoks. Lalu kalau Anda tanya paradoks itu seperti apa? Barangkali ada seorang Erich Fromm yang mengatakan tentang cinta ketika dia menyampaikan lelaki perempuan menjadi suami dan istri. Dia mengatakan, in love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two. Apa yang dia mau garis bawahi? Di dalam cinta paradoks itu berlangsung. Ada dua makhluk menjadi satu, namun demikian mereka tetap dua, laki dan perempuan. Tapi mereka harus blending sedemikian rupa, menyatu sedemikian rupa untuk menjadi rumah tangga yang membuat keluarga mengalami kasih karunia Tuhan. Itu paradoks. Jadi bukan soal ini dan itu, tapi ini dan itu ada pada saat yang bersamaan dan terkesan bertentangan. Itulah paradoks. Jadi kalau engkau memahami bahwa salib Kristus yang sepertinya hina sekaligus mulia, Anda menjadi mengerti. Karena kehinaan salib yang dipikul Yesus itu mencerminkan segala pelanggaran dan dosa Anda dan saya atas nama Tuhan. Dan kita berbuat salah. Itu hina. Karena ujungnya maut. Dan kita tidak merasa itu hal yang menakutkan. Karena semua orang sudah berdosa dan melakukan kejahatan yang sama. Dan Yesus menjadi monumen yang momentum untuk mengingat kembali kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus. Sekaligus di dalam Yesus yang mati menjadi sumber pembenaran supaya Anda dan saya punya paspor untuk datang ke hadirat Allah yang penuh anugerah. Di luar itu tidak ada. Itu sebab kita perlu merenungkan kembali pengabdian diri kita kepada kuasa dari salib itu.
Karena Paulus yang menulis surat ini, dia pun sedang dicemooh dan diragukan kerasulannya. Tapi dia mengatakan bahwa aku sudah menjadi rasul bahkan ketika dikandung ibuku. Itu kan paradoks. Kalau memang kau dikandung sebagai rasul, kenapa engkau membunuh pengikut Kristus? Itulah uniknya kitab Galatia, surat Galatia. Ketika Paulus menggarisbawahi tentang kerasulannya, dia bukan rasul abal-abal. Sesudah dia bertobat yang dicatat di Kisah 9, dia merenung 14 tahun baru dia menjadi utusan Injil dari Antioquia di Palestina sampai ke Antioquia di Galatia dan terus sampai ke Roma. Dia butuh waktu 14 tahun merenung. Artinya apa? Dia sangat serius menghargai yang namanya anugerah keselamatan. Dia sangat serius menghargai apa artinya dibenarkan oleh salib Kristus. Maka akhirnya dia simpulkan, semua kebanggaanku hanya sampah sesudah mengenal Kristus. Maka aku tidak mau tahu yang lain kecuali Kristus yang tersalib. Bagaimana berita salib itu dengan Anda? Apakah engkau masih mau bermain-main? Atau engkau mau sungguh-sungguh memainkan peran yang diberikan Tuhan? Bahwa engkau sudah mengalami keselamatan karena anugerah Allah. Tidak ada yang perlu ditambah, kecuali melatih kehidupan di dalam pembaharuan Tuhan. Tidak ada orang dibenarkan kecuali percaya kepada Yesus yang mati mengampuni dosa. Itu berarti dia perlu menambah kesalehan apapun untuk engkau dan saya secara hukum dibenarkan sehingga status itu kembali. Tidak perlu. Dia memberikan kembali status sehingga engkau dan saya boleh menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa karena percayamu kepada Yesus Kristus. Biarlah engkau hidup di dalamnya. Karena dengan cara itulah engkau sungguh-sungguh memasuki pengertian tentang salib yang hina pada akhirnya menjadi mulia. Kenapa? Karena mulia itu artinya engkau tidak membuat kebiasaan yang lama, tapi membuat kebiasaan yang baru. Mengerti kenapa harus ada pengorbanan yang berujung kematian, karena kelalaian dan pengabaian akan amanat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku akan bertanggung jawab. Engkau akan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan. Engkau akan sungguh-sungguh merenungkan kehidupan. Karena engkau tidak mungkin hidup sendirian di bumi ini. Tidak mungkin engkau juga sendirian di jemaat ini. Kalau begitu mari kita belajar untuk tidak merasa lebih tahu dari yang lain. Untuk tidak mengatakan saya lebih kuasa dari yang lain. Saya lebih pintar dari yang lain. Penting pintar itu. Penting kuasa itu, penting pengetahuan itu. Tapi gabungkanlah itu bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Menguatkan dan menghiburkan. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan yang jauh dari segala pengharapan kembali semangat untuk hidup dengan penuh pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya untuk engkau dan saya masuk. Mengerti makna bahwa ujung daripada Jumat Agung itu kematian Kristus. Dan dia sendiri sebelum dia menyelesaikan itu semua dia mengatakan, inilah inti untuk mengingat aku yang menjadi sumber keselamatan. Berbagian di dalam tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah melalui roti dan air anggur yang menyatakan karya Allah yang menyelamatkan sudah selesai. Sampaikan itu kepada dunia sampai aku datang kembali. Artinya apa? Ingatkan kembali segala salah dan dosa sesama. Bukan mau merasa lebih saleh, tapi ingatkan itu kesalahan yang mematikan. Berarti hiduplah di dalam pembaruan karena ada pengharapan. Jangan memasuki nilai-nilai masa lalu, entah sebagai ketakutan atau kekhawatiran. Nggak apa-apalah, kita adopsi saja. Tidak boleh. Yang Tuhan sudah katakan tidak, ya tidak. Iya, ya iya. Karena selebihnya itu berasal dari si jahat. Jadi marilah kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Tapi kan masih ada paradoks, Pak. Justru di sana ada seninya untuk engkau mempunyai hikmat bagaimana hidup menjadi benar di tengah angkatan yang tidak benar. Menjadi terang
di angkatan yang penuh kegelapan. Teruslah semangat dan hidupilah hidup yang baru di dalam Dia sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita mau menikmati perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu dari KJ nomor 170, Kepala yang Tertunduk. Kita mau mengingat saat-saat di mana Tuhan Yesus mau disalibkan dan berkorban untuk kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hati yang penuh kusuk.
Saudara-saudara, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan bahwa salib yang hina, penuh kutukan, menjadi salib yang mulia, penuh keberkatan. Tahukah Anda bahwa tadi saya menggarisbawahi, saya ulangi lagi, keselamatan itu hanya anugerah, tidak perlu ditambahkan yang lain. Dan pembenaran itu hanya oleh karena percaya kepada Yesus yang mati. Dan perjamuan kudus ini bukan sekedar menjadi puncak dari Jumat Agung, tapi makna Jumat Agung adalah kematian. Bahwa engkau dan saya harus mati di dalam dosa bersama Yesus, supaya kembali bangkit bersama Yesus dan hidup di dalam pembaruan. Karena pembenaran itu hanya oleh karya Kristus yang genap di kayu salib. Kita akan memasuki apa yang disebut dengan perjamuan kudus. Baik, sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini dan berbagian di dalamnya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang mengakar di dalam karya Kristus, bahkan yang di dalamnya orang yang percaya kepada karya-Mu genap di kayu salib diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan hari ini kami diajak untuk berbagian mengenang kembali kematian-Mu, supaya kami bukan hanya belajar percaya kepada Engkau, tapi kami juga boleh menjadi mitra kerja-Mu untuk menggenapkan amanat agung, agar Injil sampai kepada seluruh muka bumi, dan mereka yang mendengar, percaya, dan menjadi murid Kristus. Berkati perjamuan ini. Berikanlah kepada kami pengampunan untuk banyak salah dan juga sikap yang tidak peduli. Berikan kepada kami juga hikmat untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan menaruh harap di dalam janji Tuhan. Sehingga kami berbagian di dalam perjamuan bukan untuk mengalami kutuk, tapi berbagian untuk mendapatkan berkat. Melulu bukan karena hal-hal ekonomi, tapi hidup di dalam anugerah, mengalami damai sejahtera. Itulah berkat yang sesungguhnya. Biarlah Engkau berkenan dengan permohonan kami ini ya Allah, sehingga kami yang di rumah yang menyiapkan batin baik-baik, berbagian di dalam perjamuan kudus ini, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan kesejahteraan untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Berkati ya Allah dan tolonglah kami. Kiranya Engkau berkenan dengan semua yang kami lakukan ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang di rumah yang berbagian di dalam ibadah Jumat Agung Gereja Kristen Indonesia Agape, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di pos Villa Melati Mas. Kita mengenang kembali tentang perjamuan adalah lambang roti yang mengingatkan pada malam itu Yesus berhimpun bersama murid-murid. Kemudian dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan untuk pengampunan dosa. Karena tubuh yang diserahkan itu kelak terpecah-pecah yang berujung kematian. Namun dari karya itu, keselamatan dan pembenaran ada buat kita. Dan dia mengatakan bahwa tubuh yang terpecah itu adalah pengorbananku bagimu. Kutuk yang dipulihkan Tuhan menjadi berkat. Engkau dan saya akan berbagian sebentar. Dan dikatakan pada malam itu juga, sesudah makan, dia menuangkan anggur. Dan dia mengatakan, inilah darahku yang tercurah untuk pengampunan dosa bagi kalian. Minumlah sehingga engkau boleh berbagian di dalam tubuh Kristus untuk hidup selamanya. Itulah yang dia ingatkan kepada Anda dan saya sebagai bentuk pengajaran tentang perjamuan kudus. Oleh karena itu, biarlah tubuh yang terpecah ini dan darah yang tercurah ini
boleh kita berbagian di dalamnya. Karena dia mengingatkan kembali, setiap kali kamu makan dari roti, lambang tubuhku yang terpecah, dan meminum cawan sebagai lambang darahku yang tercurah, sesungguhnya engkau sedang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus sampai dia datang. Ambillah. Saudara-saudara bisa menyiapkan roti di rumah dan pegang di tangan kanan, dan pegang juga cawan di tangan kiri. Dan sekarang kita ingin sekali lagi berdoa supaya perjamuan ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan, karena kami ingin berbagian di dalam tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah melalui roti dan anggur yang kami akan makan dan minum bersama, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami pertolongan, memberikan kepada kami pengharapan dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus sampai Engkau datang kembali. Kiranya Engkau berkenan menolong kami di dalam perjamuan ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah menjadi pengampunan akan dosamu dan dosaku yang sempurna di kayu salib? Engkau yang percaya, mari kita makan bersama. Sekarang kita mengangkat cawan kita. Sesudah makan, dia juga menuangkan cawan kepada para murid dan mengingatkan kembali. Apakah engkau juga percaya bahwa darah Kristus yang tercurah adalah tanda dan meterai akan pengampunan atas segala dosa yang sempurna atas kita? Engkau yang percaya, mari kita minum dengan percaya. Baik saudara, mari kita mengucap syukur sekaligus saya menaikkan syafaat buat saudara. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau boleh berbagian dan Engkau juga mengizinkan kami menjadi bagian-Mu untuk menyampaikan kabar baik. Lengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mau melatih kehidupan yang baru. Tidak lagi berpusat kepada keegoan kami, tapi memikirkan kepentingan orang lain, membantu yang lemah, menolong yang susah, sehingga mereka juga boleh merasakan sepenanggungan dampak dari virus COVID-19 yang pandemik ini. Kami tidak tahu sampai kapan. Yang pasti kami sudah melewati 1 tahun lebih. Dan kami tidak mengerti ada tanda-tanda apakah akan berhenti. Namun yang kami tahu, Engkau sudah menghentikan kuasa dosa dengan kematian-Mu, sehingga kami tidak perlu lagi takut, khawatir akan ancaman dosa, karena kami tidak lagi mau hidup di dalam keberdosaan. Oleh karena itu, biarlah Engkau meteraikan kami untuk tetap setia menjadi saksi Kristus. Dan berkatilah setiap orang yang berbagian di dalam ibadah Jumat Agung ini ya Tuhan. Baik yang mendengarkan firman dan mau melakukannya, bahkan yang mewujudkan bukti firman sebagai cinta kasih Allah melalui perjamuan yang kami juga ingin terlibat di dalamnya. Berkatilah kehidupan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan tolong mereka yang lemah, yang sakit, supaya Tuhan jamah mereka. Kami tetap ingat Tuhan, orang-orang yang membutuhkan-Mu. Kiranya Engkau menjamah mereka, entah karena sakit manula,
atau barangkali yang juga terpapar COVID, biarlah Tuhan sendiri berbelas kasih, sehingga mereka juga boleh disembuhkan pada waktunya. Kiranya Engkau berkenan menolong kami semua dengan belas kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha anak-anak-Mu, sehingga mereka juga bukan hanya bisa bertahan hidup, tapi berbagi kehidupan, entah melalui tunjangan-tunjangan pendidikan anak, maupun tunjangan-tunjangan lain yang mereka juga punya tanggung jawab moral ketika hidup sebagai warga negara, membayar pajak, dan juga memberikan persembahan ke rumah Tuhan, entah melalui program gempur atau persembahan sukarela, karena mereka sudah menyerahkan akan hidup mereka yang boleh menjadi alat berkat kelak. Kiranya Engkau berkenan menolong mereka untuk sungguh-sungguh ketika mereka menyerahkan hidup mereka bagi-Mu, mereka boleh melakukan banyak amanat Tuhan dengan girang, dengan riang, dan hati yang bergembira. Karena hidup yang kami punya hari ini adalah milik-Mu, yang boleh kami bawa, yang kelak kami pertanggungjawabkan. Dan kami bersyukur di dalam semua amanat-Mu, Engkau berjanji menyertai. Kami merasa beruntung sebagai anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, dan tolonglah sehingga kami boleh mengalami pembaruan Tuhan. Terpujilah Engkau yang penuh belas kasih. Dengarlah seru doa kami dan juga syafaat kami yang boleh kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara, kita sudah hampir di penghujung sesudah kita menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kita berjanji ingin mempersembahkan hidup lebih ketimbang persembahan uang. Saya mengajak jemaat untuk menaikkan pujian pada kaki salib-Mu yang terambil dari Kidung Jemaat 368 dan di dalam buku KPPK kita terambil dari nomor 164. Jadi kita menaikkan pujian pada kaki salib-Mu, KPPK 164, dan sementara itu dinyanyikan, engkau renungkan kembali bagaimana hidupmu yang sudah ditebus Tuhan. Apakah masih mau hidup dalam yang lama atau melatih yang baru, supaya engkau dan saya menunjukkan hidup yang penuh kuasa, bahwa salib yang hina itu sekarang sudah menjadi salib yang mulia, dan kau menjadi pemberita salib sampai Dia datang kembali.
Saudara-saudara, Anda sudah mendengar dari firman yang kita baca dan renungkan bahwa tidak ada keselamatan di luar anugerah Allah. Tidak ada pembenaran di luar karya Kristus yang genap. Nikmatilah keselamatan di dalam anugerah dan pembenaran menjadi paspor diselamatkan lewat Yesus Kristus. Anda perlu merenungkan kembali hari ini. Kita sering memberikan persembahan di dalam bentuk uang. Ada baiknya karena itu tanda untuk perserahan diri. Tapi Anda tidak boleh lupa tentang ibadah kita yang disebut dengan 4 rangkap. Ada votum dan salam. Artinya Tuhan mengundang dengan salam sejahtera supaya engkau dan saya menilik ulang apakah saya melakukan sesuai hukum. Kalau tidak, kiranya belas kasih Tuhan ada dan memberikan pengampunan. Ketika mengalami pengampunan, anugerah kembali diberitakan. Lalu kita merenungkan sabda Tuhan. Itu langkah kedua. Lalu kita membacanya, menggalinya, dan ingin menghidupinya. Lalu akhirnya saya merasa bersyukur anugerah itu menguatkan. Aku ingin kembali memberitakannya. Dan akhirnya kita memberikan tanda jadi, saya mau jadi saksimu. Biasanya di dalam gereja ibadah itu masuk di dalam persembahan. Namun sebenarnya uang itu hanya down payment untuk hidupmu dan hidupku. Hari ini saya mengundang ibu bapak. Renungkan kembali kasih Tuhan yang besar. Dia tidak lagi dianggap sebagai manusia karena rusak. Dia bukan kena kutuk, tapi dia menanggung kutuk atas dosa yang kita perbuat, supaya kita terbebas dari kutuk. Salib yang hina, salib yang buruk menjadi mulia dan baik. Kenapa? Karena engkau tidak lagi mengabaikan dosa yang mematikan. Engkau tidak meremehkan undangan Tuhan yang sepertinya susah masuk akal karena orang percaya harus dengan iman bukan dengan bukti. Itulah kesulitanku. Hari ini lagu tadi di bawah kaki salib Tuhan. Itu artinya biarlah engkau merendah. Engkau memandang bahwa dia bukan hanya sekedar menjadi monumen pengampunan di atas kayu salib. Tapi itu tanda cintanya yang besar. Dia tidak melupakan engkau. Bahkan dia mencintai engkau. Dan hari ini dia mengundang engkau. Maukah engkau menjadi anak-anaknya? Tidak susah. Terimalah karyanya, maka engkau dibenarkan dan hidup di dalam iman. Maukah engkau menjadi saksinya? Tidak sulit, engkau tidak perlu belajar tentang hal-hal yang rumit. Tapi setialah di dalam batin. Sekarang kau sudah berubah untuk berbuah. Maka biarlah kepribadianmu menjadi kepribadian yang teruji di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan. Dia mengundang kau dan saya. Maukah engkau menerimanya? Saya tidak mengundang yang lain dengan undangan-undangan lain kecuali 2 ini saja. Apakah engkau mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Apakah engkau mau menjadi duta besar Kristus dan menyampaikan kabar baik? Karena kalau engkau mengatakan iya, maka di dalam ibadah yang keempat, Dia akan memberikan kembali berkat-Nya. Karena engkau menjadi utusannya. Dan inilah bagian dari rangkaian seluruh liturgi Jumat Agung yang unik barangkali di masa pandemi. Banyak hal baru. Apakah engkau ingin terlibat di dalamnya? Karena engkau diundang untuk menjadi saksi yang melayani, yang suka di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kalau engkau mengatakan, ya Tuhan, saya di sini mendengar, saya mau menjadi saksimu, karena percayaku kepada karyamu, bahwa salib yang ditengarai sebagai kutukan dan hina, justru ternyata sumber berkat dan mulia. Aku mau, supaya aku boleh menyalibkan segala kebiasaan burukku, mati bersamamu, dan akhirnya bangkit bersama engkau,
dan menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan sesungguhnya baik. Kalau engkau mau, aku mau berdoa buat engkau semua. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Dan mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menilik batin kami di setiap pintu rumah kami. Sebagai umat-Mu, entah menjadi anggota atau simpatisan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Agape, baik yang di Kelapa Gading maupun di pos kami di Villa Melati Mas. Kami ingin Tuhan mengingat kembali akan peristiwa lama yang berujung kematian-Mu, untuk tidak lagi mengabaikan dosa dengan segala konsekuensinya, untuk tidak meremehkan juga undangan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai sesuatu yang hanya seperti isapan jempol, tapi sesungguhnya itulah fakta bahwa orang benar hidup karena iman. Itu sebab ketika Engkau mati di kayu salib, supaya kami sebagai pewaris janji Allah kepada Abraham kelak boleh kami miliki, maka kami mau hidup di dalam iman. Inilah batin kami yang ada di setiap rumah, yang menyerahkan diri untuk kembali percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan ingin berbagian sebagai duta Kristus, bukan sekedar mampu berbicara santun dan indah, bahkan manis didengar, tapi mungkin segala kepahitan, kepedihan, tangisan, bahkan ketidakberpengharapan terbaca melalui dinamika kehidupan sebagai tubuh Kristus di dalam keseharian. Kami tidak mau malu lagi, kami tidak mau menutupinya. Kami ingin sesama kami tahu dan mendengar, paling tidak mereka mendoakan kami, paling tidak mereka juga memberikan masukan nasihat yang berguna, sehingga kami dapat membangun di dalam cinta dan hidup di dalam kasih. Oleh karena hati yang penuh kasih akan mendatangkan sukacita karena pengharapan yang Engkau beri. Dan kami amat beruntung ketika mengerti tentang sebuah kesabaran menanti, menjadi induk dari segala pengharapan. Dan kami ingin sabar di dalam makna bahwa sabar itu sesungguhnya adalah sebuah penderitaan, dan kami masih mau bertahan. Itu sebab tidak berlebihan ketika orang mengatakan bahwa kesabaran itu adalah induk pengharapan. Tuhan, tolonglah supaya saudara-saudara kami yang menyerahkan hidupnya kembali dipulihkan. Karena melihat salib bukan hanya menjadi monumen, tapi salib menjadi momentum untuk orang melihat kembali kasih Allah yang besar. Dan mereka ingin berbagi untuk kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, tolonglah supaya kami sebentar pulang boleh menjadi utusan-Mu. Karena kami juga sudah berbagian di dalam perjamuan yang menyertai kami sebagai tanda sekaligus meterai bahwa kami adalah milik-Mu yang diangkat, diubahkan status menjadi anak-anak Allah karena Kristus Putra Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala pengertian dan penyertaan-Mu atas pergumulan hidup kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Allah. Di dalam Putra-Mu Yesus, kami menyerahkan batin kami dan saudara-saudari kami yang datang ke hadirat-Mu untuk memberikan hidupnya sebagai persembahan yang sejati, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Sebentar kita akan berpisah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Engkau mengarahkan hatimu untuk menjadi saksi Kristus. Dan siap untuk setia sampai di ujung jalan menyampaikan kabar baik
bahwa semua itu sudah mengubah hidupku supaya aku berbuah. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. 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 Ya, selamat hari Jumat Agung. Kebaktian hari ini kita sudah mau selesai. Kita mengucap syukur kalau sudah boleh berjalan dengan baik. Saya juga mau mengajak kita semua untuk datang bersama-sama mengikuti ibadah Sabtu Sunyi kita pada esok hari pada tanggal 3 April jam 6 pagi. Saya juga mau mengajak kita semua untuk boleh datang kepada Tuhan untuk dalam ibadah Paskah kita pada tanggal 4 April yang dilaksanakan pada hari Minggu pada jam 9 pagi. Mari kita semua ajak keluarga, sanak saudara untuk mengikuti dua ibadah ini. Bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mengingat akan pengorbanannya dan kebangkitannya. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.